Nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Perhatian ke presentasi Bapak ya. Materi kita pada pagi hari ini adalah komunikasi sinkron dan asinkron. Main FF. Kompetensi dasar pada materi ini, kompetensi dasar maksudnya kemampuan minimum yang harus kamu kuasai. Pengetahuan menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan, kemudian keterampilan melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Tujuan kita belajar materi ini, yang pertama, setelah kamu memahami materi yang akan Bapak sampaikan pagi ini, diharapkan kamu dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan komunikasi sinkron dan asinkron. Yang kedua, mendeskripsikan dan membedakan komunikasi sinkron dan asinkron. Yang ketiga, menerapkan komunikasi sinkron dan asinkron. Itu kompetensi dasar, kemampuan dasar, kemampuan minimum yang harus kamu kuasai setelah pembahasan materi ini. Kita masuk ke pengertian komunikasi daring. Daring adalah singkatan dalam jaringan. Menurut Wardcauser tahun 2001, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi ketika penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Jadi, bila kita mengirimkan informasi ataupun pesan dan diterima oleh orang lain melalui jaringan internet, itulah yang dikatakan komunikasi daring. Daring juga disebut sebagai dunia maya ataupun cyberspace. Layanan pada komunikasi daring atau virtual, contohnya website, chatting, email, jejaring sosial. Ada kelebihan dan kekurangan komunikasi daring. Kelebihan yang pertama, fleksibel. Dengan komunikasi daring, kita bisa berkomunikasi dengan lebih fleksibel. Misalnya, saya sedang di rumah, kamu di rumahmu masing-masing. Ada juga yang berada di kebun dengan alasan jaringan di kebun lebih kencang daripada di rumah. Jadi fleksibel ya, tidak terikat pada tempat. Yang kedua, efisiensi waktu. Kita bandingkan komunikasi secara langsung dengan menggunakan daring. Kalau kita komunikasi dengan daring, kita tinggal telepon, walaupun video call, tanpa menunggu kita harus bertemu dulu di suatu tempat bersama seseorang. Itulah yang dikatakan efisiensi waktu. Kemudian efisiensi biaya. Kalau kita ketemu langsung dengan seseorang di suatu tempat, kita akan membutuhkan kendaraan.
kendaraan itu membutuhkan bensin. Bensin itu kita beli, itu biaya. Sedangkan kalau kita menggunakan komunikasi daring, kita nggak perlu kendaraan untuk bertemu. Cukup buka aplikasinya seperti Google Meet ataupun video call WA, langsung ketemu dengan orangnya, kelihatan wajahnya. Jadi itulah yang dikatakan efisiensi biaya. Kemudian kelebihan yang keempat, terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Dengan video call kita bisa berbagi file, berbagi foto kepada orang lain. Yang kelima, meningkatkan intensitas berkomunikasi. Karena fleksibel, efisiensi waktu, efisiensi biaya, intensitas kita berkomunikasi jadi lebih sering daripada bertemu langsung. Kalau bertemu langsung, apalagi di saat pandemi saat ini, kita harus mengatur waktunya kapan kita bisa bertemu, mengatur tempatnya, mengatur kapasitas tempat tersebut. Sedangkan kalau lewat daring, kita bisa fleksibel di mana saja, waktu kapan saja, biayanya nggak mahal. Yang keenam, meningkatkan partisipasi. Saat ini di Google Meet yang tergabung ada sebanyak 70 orang. Nah, kalau di dalam satu kelas, itu kapasitas kelasnya paling 15. Jadi inilah yang dikatakan meningkatkan partisipasi. Kekurangan daripada komunikasi daring, yang pertama, banyaknya informasi yang tidak penting membuat kita tidak konsentrasi. Kemudian memerlukan perangkat khusus seperti HP. Kalau nggak ada HP-nya ya nggak bisa komunikasi daring. Kemudian komputer ataupun laptop. Jaringan internet. Kalau tidak ada jaringan internet, tidak bisa dilakukan komunikasi daring ini. Yang ketiga, tidak mewakili emosi pengguna. Jadi dengan komunikasi daring, apalagi sekarang ini, Bapak nggak bisa lihat wajahnya karena videonya di-off-kan. Jadi tidak bisa kelihatan emosimu bagaimana. Apakah kamu sekarang sedang sedih, sedang bahagia, atau sedang main-main? Bapak nggak bisa tahu. Itulah kelemahan daripada komunikasi daring. Komunikasi daring ada dua macam. Yang pertama komunikasi daring sinkron, yaitu bersamaan atau real time. Pada waktu yang sama, komunikasi terjalin berlangsung dengan baik. Contohnya, kita video conference menggunakan Google Meet saat ini. Kamu langsung bertemu dengan Bapak, dapat melihat langsung wajah Bapak, mendengarkan informasi dari Bapak, melihat presentasi Bapak. Inilah yang dikatakan komunikasi daring sinkron. Kemudian
Komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring asinkron tidak bersamaan atau tidak real time. Contohnya kita mengirimkan email, email itu belum tentu langsung dibalas. Yang kedua, rekaman YouTube. Kita membuat rekaman YouTube, ditonton orang. Setelah nonton, dia baru memberikan komentar ataupun memberikan like ataupun subscribe. Contoh berikutnya adalah blog. Blog ini adalah fasilitas di internet yang memungkinkan kita untuk membagikan informasi-informasi tentang satu topik. Dengan blog juga kita bisa mendapatkan keuntungan berupa uang. Apabila blog kita sudah viral, banyak pengunjungnya, nanti kita akan bisa monetasi seperti YouTube. Yang penting blognya berisi satu topik dan konsisten. Itulah jenis komunikasi daring, yaitu sinkron dan asinkron. Komponen pendukung komunikasi daring, yang pertama perangkat keras atau hardware. Contohnya PC, personal komputer, laptop, smartphone, mikrofon, speaker, web, kamera, dan modem. Inilah contoh perangkat keras. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Misalnya Windows, Linux, aplikasi Google Meet, Zoom, Skype, WhatsApp, Telegram, dan aplikasi lainnya. Yang ketiga, brainware atau perangkat nalar. Harus ada manusia terampil yang bisa menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga terwujudlah komunikasi daring. Itulah mengenai komunikasi daring. Selanjutnya, Bapak akan memperagakan cara membuat blog. Sebelum membuat blog, apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas hari ini ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk keterampilan ada 2, yaitu melakukan komunikasi daring sinkron dan melakukan komunikasi daring asinkron. Untuk komunikasi daring sinkron, kamu screenshot layarmu saat ini, kamu mengikuti Google Meet di materi ini, kemudian hasil screenshot itu kamu lampirkan pada tugas melakukan keterampilan komunikasi daring sinkron. Jangan salah ya, sinkron. Kemudian membuat blog ataupun mengirim email. Di Classroom Bapak sudah memberikan langkah-langkah untuk mengirimkan email. Kamu tinggal ngikutin langkah-langkah itu, kemudian screenshot, lampirkan pada tugas tersebut. Saat ini Bapak akan memberikan peragaan membuat blog.
Sebelum tampil layar Bapak, silakan aktifkan kamera masing-masing agar kita bisa screenshot. Aktifkan kamera masing-masing. Bapak nanti akan hitung 3 supaya kita masing-masing screenshot. Ayo semuanya aktifkan kamera. Ner. Oke, Bapak hitung. Satu, Adik. Di 2, 3. Sudah semua screenshot masing. Oke, malam. Melani. Ciu. Udah lah, Pak. Namanya anjing, namanya anak muda. Ini, Kim. Maunya Oke, ya. Ini apa siapa nih? Yang susah. Siapa nih? Ada Bang Yo. Tolong Ada Bang Pak. bahasanya dijaga Kajurok sini karena kyo kamelena saya kyo. kita saat ini Bapak rekam. Siapa? Uji. Sama Uji ya? Ini gua. Foto Rizky kayak oh. Kan. Ini mirip. Mirip. Namanya anak muda. Iya, Bung. Tapi ini kan. Ya alinda. Tapi ini kan. Depan di yang pilih dulu. Mata gila nih teh. Bapak Awar woi. Enggak begini. Karena ada kesini. Bapak Awar go. Oh Bapak Agung, ya Bapak Agung, selamat pagi Bapak Agung. Gini. Rona.
Bapak lah keluar lah. Lagi Bapak Agung ada. Yuk Bapak Agung silakan buka. Ika ya saya banyak bacot. Oh. Ratna ayo aku. Wajib lu. Ada nih. Nursiah namaku. Agung nama kos. Ratna ayo. Putri bacot, putri bacot. Bising lau, bising lau. Oi, Namanya Aduh. anjing, namanya anak muda. Maunya senang kami maunya yang gila. Bising anjing. Blok bising. Oi. Tidak kesepakati sih. Gi ngafal gerakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Kumah wo. Alhamdulillah. Sabarnya ada sabar Rika nih. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ya. Halo. Halo, Pak. Ya. Dari materi yang udah Bapak sampaikan ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Siap bisa. Siap bisa tuh orang udah Bisa, Bapak mau tanya ya. Bapak akhiri bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba berapa macam nih komunikasi daring? Wah, gue easy gaul pakai duket. Wah, Pak, lebih paling enggak lah. 1.000 ngambil dulu. Mah. Ayo. Duit bagi. Iya, 2.000. Gila kan, Ban? Enggak banyak duitnya, Boh. Berkok 2.000 nu. Gua minum sih kok. Ditong lah. Lagi merah. Gula 1.000 beli pemakan. Gila, Pon. Oke, enggak lolos aku dek cemil. Gila, nang apa deknya? Apa ya? Gila. Ambil lagi. Nah, bayar bulan sah. Aku bayar koyan. Kode kayak kode dia duit. Tetap kopi gua kan. Orang nih grup punya woi. Bio. Muhammad Heri. Coba Muhammad Heri Riansa. Muhammad Heri Riansa. Tampilkan kameranya. Muhammad Heri Riansa. Apa, Pak? Ada Muhammad Heri. Ada, Pak. Aktifkan kameranya. Aktifkan kamera. Apa, Pak? 10.1. Anda. Woi, ke baju, Cuk. Sebutkan. Komunikasi daring. Komunikasi daring. Apa? Sebutkan komunikasi daring. Apa nih? Komunikasi daring. Siskon dan anak siskon. Bentar, Pak. Judi lalu. Sebutkan komunikasi daring. Mana Bu? Bapak, masuk kok. Siskron. Sis. Mana? Siskron. Mana?
sinkron dan ansinkron. Ya. Ya, Coba coba Agung Agung Mulia. Mulia. Ngurang mulai nyami tak. Balik. Agung Mulia. Agung, Agung. Ya, Pak. Yang Aktifkan kameranya. Apa bang? Ya, silakan Agung. Silakan Agung. Jelaskan dua komunikasi daring. Jenis komunikasi Komunikasi teman-teman bersaudara video conferencing sudah persamaan real internal dan rekaman YouTube website. ya salah. Ya. Ya, terima kasih Agung. Ya Pak, sama-sama. Ferin, coba Ferin. Gua mau bertanya, aktifkan kameranya. Pertanyaan untuk Ferin. Coba sebutkan contoh komunikasi daring asinkron. Mic-nya diaktifkan dulu, Ferin. Nggak kedengaran suaranya. Contoh komunikasi daring asinkron, contohnya email, rekaman YouTube, website. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Haikal, Bapak mau bertanya, Haikal. Haikal Nugraha. Aktifkan kameranya, Haikal. Haikal Nugraha. Aktifkan kamera dan mikrofon. Coba sebutkan contoh komunikasi daring sinkron. Sinyal Pak, Tiga. sinyal Pak. Sinyal Pak, maaf Pak. Kenapa Haikal sinyalnya? Agak jelek Pak. Oh, oke. Kita ganti. Ogi Pariansa 10 TO4. Aktifkan kameranya. Coba sebutkan contoh komunikasi daring sinkron. 3 Iko. Ogi mana Ogi? Tunggu dulu Pak. Tunggu dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak.
Waalaikumsalam, selamat pagi. Ayo Ugi, jawab pertanyaannya. 3 contoh komunikasi daring sinkron. Silakan Ugi, aktifkan kamera dan mikrofonnya. Jawab pertanyaan Bapak. Ogi, aktif nggak nih Ogi? Oke, kita ganti. Dwi Aryani. Silakan Dwi Aryani. Jawab pertanyaan Bapak tadi. Sebutkan 3 contoh komunikasi daring sinkron. Dwi Aryani. Pak. Tidur sepertinya, Pak. Ya. Oke, Heldi lah. Yang lain aja, Pak. Heldi. Heldi, aktifkan kamera. Akeo. Akeo. Wow. Akeo gentak. Pertanyaannya apa, Pak? Aktifkan dulu kameranya Heldi. Oke, pertanyaannya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, coba sebutkan 6 kelebihan komunikasi daring. Fleksibel. Ya, Efisiensi 1. waktu. Efisiensi biaya. 2, Efisiensi 3. waktu. Terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. 4. Meningkatkan intensitas berkomunikasi. Meningkatkan 5. partisipasi. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, kita ganti yang lain ya. Ada lagi? Ada satu pertanyaan lagi ini. Ajani. Ajani Subibai Haki. Silakan aktifkan kameranya. Pertanyaan Bapak adalah, ya, Azani, pertanyaannya, sebutkan 4 kelemahan ataupun kekurangan komunikasi daring. Empat kelemahan komunikasi daring. Bersamaan atau real, misalnya video konferensi, chatting, komunikasi daring asinkron, tidak bersamaan atau tidak. Jangan asal dijawab. Baunya kalau asal bunyi. Ayo, kelemahan komunikasi daring. 1. Banyaknya informasi yang tidak penting. Lalu banyaknya informasi yang tidak penting. Yang kedua, Melakukan perasaan tidak mewakili emosi pengguna.
Ya, konser. konsentrasi. Oh, Menyita konsentrasi. 3. Satu lagi. Coba diulang. 1. 1. Kekurangan terlalu banyak informasi yang tidak penting, memerlukan perangkat khusus. 3. Mewakili emosi pengguna. 4. Menyertai konser Konsentrasi. 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 Ya. Itulah 4 kelemahan komunikasi daring. Ya. Seperti sekarang kan kamu kurang konsentrasi jadinya. Kalau di kelas kan Bapak bisa menjamkan mata, bisa membelalakkan mata, membangunkan yang tidur. Nah, sedangkan di daring ini kan Bapak nggak tahu kamu lagi ngapain. Entah sambil nyuci piring, ataupun makan, ataupun baring-baring. Bapak nggak Nyesap bisa baju, tahu. Pak. Itulah kelemahan daripada komunikasi daring. Intinya materi hari ini Bapak sampaikan dan kamu serap dengan baik. Bapak udah berikan materinya. Mengenai tugas, silahkan kalau mau ditanya, saya tunggu sekarang. Tugasnya itu ada 3 ya. Yang pertama menjawab pertanyaan, pengetahuan Sinkron. ya, itu tadi yang Bapak tanyakan di sini juga. Jawabannya tadi udah disebutkan oleh teman-teman kita. Kemudian keterampilan melakukan komunikasi sinkron. Kamu cukup melampirkan screenshot sedang mengikuti Google Meet saat ini. Sedangkan untuk teman-teman kita yang tidak memiliki kesempatan mengikuti Google Meet kali ini, tolong sampaikan mereka dapat melakukan video call dengan siapa saja, dengan beberapa orang. Hasil screenshot video itu yang dikirimkan ke tugas komunikasi daring sinkron. Nah, kemudian komunikasi daring asinkron, screenshot mengirimkan email ataupun membuat blog. Membuat blog sangat sederhana ya. Nah, kamu bisa cari tutorialnya di YouTube banyak. Nah, kamu cukup buka blogger.com, buat blog sekarang, ketikin satu cerita, kemudian screenshot alamat blognya. Alamat blog itulah yang menjadi lampiran pada tugas asinkron. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum Bapak tutup, adakah yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Oke, waktu kita udah cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Merdeka! Merdeka.
Merdeka. Sampai ketemu lagi. Merdeka. Merdeka, Pak. Siap. Silakan yang mau live.